Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nona Mangui. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana mengajarkan anak PAUD yang menyenangkan. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya setiap minggu ketika saya memberikan update informasi terbaru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Ada 6 cara yang bisa dipakai oleh guru PAUD untuk membuat ruangan kelasnya tidak monoton atau membosankan dan membuat anak-anak juga menjadi begitu senang mengikuti jam pembelajaran yang ada. Nah, yang pertama adalah kita dapat mengajar dengan menggunakan alat peraga atau biasa yang disebut dengan AP. Jadi buat Bapak Ibu guru PAUD yang ada di luar sana, supaya kelas kita menjadi begitu menyenangkan dan anak-anak lebih bersemangat lagi, hadirkan selalu alat peraga atau AP yang entah bisa dibeli atau dibuat sendiri atau yang bisa didapatkan dari lingkungan sekitar kita untuk membuat jam pembelajaran itu menjadi menyenangkan buat anak-anak kita di ruangan kelas. Kenapa? Karena dengan menghadirkan alat peraga, biasanya itu sudah membuat anak-anak itu tertarik dengan apa yang ingin diajarkan oleh gurunya hari ini. Mereka sendiri sudah ada rasa penasaran, mereka pengen tahu. Nah, ini sudah menjadi modal buat kita untuk terus menarik mereka masuk ke dalam pembelajaran yang ingin kita sampaikan kepada mereka pada hari tersebut. Jadi menggunakan AP atau alat peraga itu sangat penting buat teman-teman yang ingin tahu dan mempelajari bagaimana cara membuat AP sendiri sehingga tidak harus mengeluarkan uang selalu. Saya sudah punya beberapa contoh video, baik itu cara membuat alat peraga maupun cara bagaimana mengajar dengan menggunakan alat peraga. Teman-teman bisa lihat linknya di bawah ini. Saya akan menaruhnya sehingga teman-teman bisa melihat ternyata untuk menghadirkan alat peraga di dalam ruangan kelas itu ada nilainya tersendiri atau sangat membantu kita guru, sehingga ketika mengajar kita sendiri tidak bingung, kita juga sendiri tidak stres bagaimana menghandle anak-anak yang mungkin mau lompat di sana sini atau mereka mau bermain, mau berlari. Kita tidak harus mengeluarkan banyak energi, tapi kita bisa menarik mereka dengan menghadirkan alat peraga. Yang kedua adalah dengan menggunakan gerak dan lagu. Bapak Ibu guru, anak-anak itu senangnya bergerak, senangnya loncat sana sini. Mereka tidak bisa diam seperti kita orang dewasa. Jadi ketika kita mengajar dengan menghadirkan gerak dan lagu di dalam ruangan kelas, dijamin kelas kita akan menjadi begitu hidup. Anak-anak juga begitu bersemangat mengikuti jam pelajaran yang ada. Yang ketiga, kita bisa menggunakan permainan atau games. Nah, ada banyak sekali permainan yang bisa Bapak Ibu pelajari. Ada banyak buku-buku permainan di Gramedia. Ada juga banyak contoh-contoh permainan yang ada di internet yang bisa Bapak Ibu cari untuk menyesuaikan dengan tema pada hari itu. Karena menghadirkan permainan atau games di dalam ruangan kelas kita biasanya itu sangat menyenangkan sekali buat anak-anak, karena mereka berpikir mereka sedang bermain, mereka sedang melakukan apa yang mereka sukai, padahal mereka juga sedang belajar pada jam tersebut. Jadi sisipkan permainan atau games di dalam jam-jam pelajaran kita sehingga membuat kelas kita menjadi hidup dan menjadi lebih menarik lagi. Yang keempat, siapkan reward atau penghargaan atau hadiah buat anak-anak. Jangan dulu salah persepsi di bagian ini. Bukan berarti kita harus selalu mengeluarkan uang untuk membelikan cemilan, snack dan sebagainya buat anak-anak di kelas kita. Bukan itu maksud saya. Tapi reward atau penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak itu banyak macamnya. Misalnya itu bisa menjadi reward yang diberikan kepada mereka yang mungkin menyelesaikan aktivitas pada jam pelajaran tersebut dengan cepat. Mereka mendapatkan kesempatan untuk nanti pada jam pulang, mereka yang pertama kali menyalami kita untuk pulang. Nah,
itu bisa menjadi salah satu penghargaan, dan anak-anak pasti akan senang karena dia akan berlomba-lomba, dia akan sangat bersemangat untuk mau menyelesaikan aktivitasnya pada hari itu karena dia tahu dia yang akan menjadi orang pertama yang akan meninggalkan ruangan kelas. Reward juga bisa misalnya dengan mendapatkan stiker, atau dia mungkin mengumpulkan poin dan poinnya mungkin nanti akan dijadikan sebagai nilai. Nah, itu bisa saja dilakukan. Silakan Bapak Ibu guru memikirkan kreativitas yang sesuai dengan tuntutan anak-anak kalian, di mana itu bisa dijadikan sebagai reward dari kita atau penghargaan atau hadiah dari kita. Jadi penghargaan di sini bukan tentang memberikan permen buat mereka, memberikan snack buat mereka, bukan, tetapi memberikan penghargaan, memberikan pujian kepada mereka, dan juga memberikan nilai-nilai kepada mereka di mungkin di buku mereka kita kasih stempel atau apa saja. Silakan dipikirkan. Yang kelima, yang bisa juga dipakai oleh Bapak Ibu guru PAUD adalah dengan bercerita atau mendongeng. Hadirkan selalu cerita atau mendongeng di dalam ruangan kelas kita ketika kita ingin memberikan pesan-pesan moral atau kita ingin mengajarkan tema-tema tertentu kepada anak kita. Ada banyak cerita yang memuat tema-tema tersebut. Jadi Bapak Ibu yang rajin saja mencari cerita atau dongeng yang bisa dipakai nanti di dalam ruangan kelas kita. Yang keenam dan yang terakhir adalah dengan model pembelajaran outdoor learning atau pembelajaran di ruangan kelas. Saya sudah banyak melihat sekolah-sekolah di daerah yang menerapkan model pembelajaran seperti ini, di mana anak-anak dibawa keluar dari dalam ruangan kelas, mereka ada di taman mungkin atau di halaman belakang dari sekolah mereka, dan mereka di sana bisa duduk bersama dengan guru mereka, dan ada jam pembelajaran di sana. Ini desain pembelajaran yang sangat menyenangkan sekali. Memang belum umum di Indonesia, tetapi saya sudah banyak melihat di daerah-daerah, khususnya di Kupang. Saya sudah melihat banyak sekolah yang mulai menerapkan outdoor learning atau metode pembelajaran di luar ruangan kelas. Ada juga yang namanya sekolah alam, di mana anak-anak dibawa di alam terbuka dan mereka guru mulai mendeliver pelajaran kepada mereka. Jadi itu dia 6 model pembelajaran yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru untuk membuat kelas PAUD atau TK Bapak Ibu guru menjadi begitu menyenangkan, dan anak-anak sendiri tidak bosan, tidak jenuh mengikuti jam pembelajarannya. Jadi silakan mempraktekannya. Semoga kelas Bapak Ibu guru makin hidup, makin menyenangkan, dan tentu saja setiap materi pelajaran yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak, mereka bisa menerima, memahaminya dengan baik, dan mereka menjadi anak-anak yang cerdas dan terus bertumbuh sesuai dengan usia mereka. Terima kasih.